Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka dalam ruang virtual, tepatnya di bulan-bulan Syawal pasca Idul Fitri, dengan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang sama saat ini. Alhamdulillah di momen bulan Syawal yang tentunya kita setelah sebulan namanya berpuasa, sebulan namanya kita berjihad, yaitu menahan hawa nafsu. Alhamdulillah kita sudah bisa melewatinya dengan baik. Maka di momen yang masih di bulan Syawal ini saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin kullu am wa antum bi khair. Mohon maaf jika selama perkuliahan ada salah, baik itu tutur kata, tindak tanduk, baik itu disengaja maupun tidak. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Kemarin ada yang sempat tanya terkait dengan batas-batas di asbabul wurud. Pak, ini dilihat di versi cetaknya, asbabul wurud itu tidak sampai 546, tetapi hanya 492. Jadi memang versi cetaknya itu 492. Jadi ada sebagian yang miss di situ. Ketika saya lihat awal di PDF dulu, saya hanya lihat halaman PDF-nya, tidak detail, tidak cermat melihat halaman printout-nya. Jadi ini ada revisi untuk kelompok 5 ya, kelompok 5, 4, 3, 2, 1. Ini yang saya kasih warna kuning ini revisinya. Karena ternyata dalam kitab Asbabul Wurud itu hanya 492 halaman. Tidak sampai 500. Sampai dia tanya dan bingung mungkin, halaman 500 sebelah mana, Pak? Ya. Terima kasih atas masukannya. Dan respon atas masukan tersebut, maka ada revisi perbaikan dalam jumlah halaman. Ini yang presentasi hari ini kelompok 6 ya, yaitu tidak ada perubahan 33 sampai 336. Berarti yang presentasi minggu depan itu ada pengurangan halaman. Jadi lebih sedikit halamannya, 337 sampai 367. Cukup itu saja. Kemudian selanjutnya 368 sampai 398, 399 sampai 429 untuk kelompok 3, kelompok 2 430 sampai 460 dan kelompok 1 461 sampai 492. Nanti akan saya share di grup supaya bisa melihat revisi ini jumlah halaman. Jadi untuk jumlah halaman ini insya Allah sudah clear. Untuk tanggalnya ini kan kemarin habis lebaran ya, berarti ini dipindah ke sini. Tinggal tambah 7, ini 23 Juni. Jadi sekarang tanggal 12 yang presentasi kelompok 6. Karena kemarin ada lebaran. April, nah sini.
Kalian sudah saya update tanggalnya. Berarti kalau ini diupdate, sampingnya juga berubah. Ini berubah, ini juga berubah. UAS ini dipindah. Baik. Jadi ini sudah saya update tanggalnya, sudah saya update halamannya. Yang berwarna kuning ini yang ada revisinya. Nanti akan saya share filenya di grup, insya Allah. Ini berkenaan dengan pembagian halaman. Kemudian setelah ini presentasi seperti biasa, kelompok 8 untuk yang asbabun nuzul dan kelompok 6 untuk yang asbabul wurud. Berkenaan dengan UTS nanti, jadi UTS insya Allah minggu depan. Supaya minggu depan itu tidak bertabrakan dengan jadwal yang lain, kelas yang lain, juga tidak mengganggu presentasi dari kelompok 9, maka UTS-nya dilakukan hari Sabtu. Hari Sabtu itu hari libur, tidak ada mata kuliah di hari Sabtu. Jadi UTS-nya dilakukan di hari Sabtu. Jamnya jam berapa? Jam 10 sampai jam 11. Itu perkiraan waktunya. Antara jam 10 sampai jam 11. Untuk durasi pengerjaannya, nanti akan saya umumkan apakah cuma setengah jam, apakah cuma 45 menit, atau 60 menit. Nanti akan saya umumkan untuk durasi waktu dalam mengerjakan. Yang penting start jam 10 pas. Usahakan nanti cari koneksi yang lancar, paketannya, mungkin yang provider yang bagus, yang tidak ada kendala. Insya Allah kalau jam 10 juga belum hujan ya. Kalau hujan biasanya sore. Semoga aja hari Sabtu nanti cuacanya cerah sehingga tidak ada kendala cuaca yang mengganggu koneksi internet. Kemudian cari lokasi yang koneksinya cepat. Karena nanti ujiannya, UTS-nya itu online. Teknisnya nanti akan ada beberapa puluh soal, bisa jadi 100, bisa jadi 50, wallahu alam, nanti kalian akan lihat sendiri. Untuk pertanyaannya insya Allah ABCD, jadi kalian bisa memilih. Untuk karena ini berkenaan dengan asbabun nuzul dan asbabul wurud, nanti gambarnya seperti ini. Ayat surat Al-Baqarah ayat 6, kemudian ada ayat Qur'annya. Asbabun nuzulnya tentang apa? A, apa, B, apa, C, apa, D, apa. Nah, seperti itu. Atau asbabul wurud itu hadis ini, asbabul wurudnya tentang apa. Nah, seperti itu. Jadi kalian pastikan harus paham ayat ini, ada ayatnya. Insya Allah ada bunyi ayatnya itu ada. Jadi kalian bisa punya gambaran lah untuk ingat apa yang asbabun nuzul atau asbabul wurud dari ayat tersebut. Jadi akan digabungkan jadi satu, soal asbabun nuzul dan asbabul wurud. Kemudian jangan contek-mencontek atau contekan, jangan menggantungkan ke orang lain, karena kalian akan mengerjakan di waktu yang sama dengan durasi waktu yang terbatas. Dan soal yang kalian terima, nanti akan saya share link, itu akan diacak. Otomatis teman kalian itu mengerjakan dengan urutan nomor soal yang berbeda. Jadi jangan sampai kalian menggantungkan jawaban ke teman, sehingga ketika tanya soalnya beda urutannya. Dan jawabannya pun diacak ABCD-nya. Jadi berbeda antara satu orang dengan orang yang lain, secara sistem akan diacak. Ketika sudah diklik, dikirim, nanti otomatis muncul nilainya. Karena sudah ada kunci jawabannya di situ, nilainya langsung muncul. Jadi real time, tidak ada manipulasi, apa yang kalian pahami,
dari asbabun nuzul dan asbabul wurud itu yang akan keluar nilainya ketika ujian itu. Ini berkenaan dengan UTS, jadi tolong dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kemarin sudah ada tambahan waktu, tidak hanya 1 minggu, bahkan 2 minggu ya, kalau sampai minggu depan itu kurang lebih 2 minggu. Jadi manfaatkan waktu yang tersisa ini, masih ada seminggu lagi untuk belajar, untuk membaca. Insya Allah kalau yang sudah nyicil, yang sudah berusaha memahami ayat ini tentang asbabun nuzulnya tentang apa, kemudian surat ini tentang apa, kemudian hadis ini tentang apa, insya Allah akan mudah. Seperti itu. Baik, selanjutnya untuk batasannya sampai presentasi kelompok 6 ini. Jadi sebelum UTS 1 sampai 6. Ini juga kelompok 13 sampai 8. Jadi hanya tema-tema yang dibahas sampai sebelum UTS. Itu saja sudah sejumlah 500 halaman ya, sudah banyak. Jadi keluarkan kemampuan kalian, jangan bermalas-malasan. Insya Allah yang lain sudah UTS, jadi tidak diganggu dengan mata kuliah yang lain. Jadi bisa fokus untuk mata kuliah hadis dan tafsir ayat dakwah. Setelah ini akan saya buka breakout room, karena ini yang presentasi 2 kelompok. Dan alhamdulillah ini jam 4 ya, jam 4 kurang 10 menit. Waktunya masih lama, sampai jam 5 atau setengah 6 juga nggak apa-apa, atau sampai menjelang maghrib nggak masalah, karena nggak ada yang puasa ya. Barangkali ada yang puasa Syawal, ya 1-2 orang, sambil menunggu buka puasa lah. Tapi secara umum, insya Allah lebih banyak yang nggak puasa. Akan saya buka breakout room, kalian tentukan moderator dan notulen. Presentator silahkan dipersiapkan presentasinya, PPT-nya. Moderator dan notulen dari kelompok yang lain, bukan dari kelompok yang presentasi, supaya bisa fokus untuk mengatur jalannya acara. Kemudian notulen juga fokus untuk menulis NIM siapa saja yang bertanya dan menanggapi. Dan setelah presentasi selesai, setelah pertanyaan selesai, silakan langsung di-input. Linknya ada di deskripsi grup masing-masing. Baik. Akan saya buka breakout room. Nanti ketika sudah menjelang maghrib, kalau belum selesai, pertanyaannya bisa dilanjutkan di grup. Bisa pakai voice note, bisa pakai chat, silahkan. Bebas. Baik.